saya akan menjelaskan materi mengenai teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan dan teori basis ekspor Richardson. Nah, pertama, teori pertumbuhan jalur cepat atau turnpike yang diperkenalkan oleh Samuelson fokusnya adalah pada sektor yang berpotensi besar dan memiliki keunggulan kompetitif untuk memberikan nilai tambah tinggi di pasar internasional. Nah, kuncinya adalah sinergi antar sektor, di mana sektor ekonomi perlu saling terkait. Contohnya, limbah perkebunan digunakan untuk pakan ternak dan kotoran ternak untuk pupuk. Selain itu, peran entrepreneurship menurut Schumpeter sangat penting untuk menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja guna mencegah instabilitas ekonomi. Nah, kedua, teori basis ekspor Richardson. Nah, teori ini membagi kegiatan ekonomi wilayah menjadi dua. Pertama, sektor basis, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang dijual keluar daerah atau eksogenus, dan sektor non-basis, melayani kebutuhan masyarakat lokal atau endogenus. Poin penting di sini adalah definisi ekspor, yang bukan hanya menjual barang, tetapi semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah. Contohnya pariwisata, bengkel yang melayani orang luar, hingga asrama militer yang dibiayai pemerintah pusat. Saya Safra Mera akan melanjutkan penjelasan mengenai teori basis ekspor Richardson. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh sektor basis, yaitu kegiatan yang menjual barang atau jasa keluar daerah sehingga menghasilkan pendapatan dari luar. Ekspor menjadi faktor utama mendorong kenaikan pendapatan regional, sedangkan untuk sektor non-basis mengikuti perkembangan dari pendapatan daerah. Lalu pendapatan regional meningkat melalui multiplier basis. Jadi ketika ekspor naik, pendapatan daerah ikut bertambah berlipat tergantung besarnya belanja lokal dan kecilnya impor. Jadi ketika semakin besar belanja lokal, maka semakin besar pula multiplier. Teori ini memiliki beberapa kelemahan. Multiplier bisa berbeda pada setiap wilayah. Kemudian ekspor bukan satu-satunya faktor penentu untuk pendapatan karena ada investasi dan bantuan pemerintah. Serta ada juga time lag atau jeda waktu antara kenaikan ekspor dengan respon sektor non-basis. Saya Dwi Rizky Amanda akan melanjutkan materi model pertumbuhan interregional. Pernahkah kamu berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh daerah itu sendiri? Ternyata ada model yang menjelaskan hal ini, namanya model pertumbuhan interregional. Model ini merupakan pengembangan dari teori basis ekspor. Jika teori basis ekspor hanya melihat pertumbuhan dari kegiatan ekspor suatu daerah, maka model interregional lebih luas lagi. Model ini memperhitungkan hubungan antar daerah seperti perdagangan, investasi, hingga aliran pendapatan. Artinya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak berdiri sendiri, tapi sangat dipengaruhi oleh interaksi ekonominya dengan daerah lain. Ada 3 karakteristik utama dari model ini. Pertama, setiap daerah dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi yang saling terhubung. Kedua, perubahan ekonomi di satu daerah bisa berdampak ke daerah lain. Ketiga, ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah berperan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi pendapatan daerah. Jadi dalam pembangunan ekonomi, kolaborasi antar daerah sangatlah penting. Baik, pada slide ini kita akan bahas tentang rumus pendapatan daerah dalam model interregional. Pendapatan daerah dirumuskan sebagai YI sama dengan CI ditambah LI ditambah GI ditambah XI dikurang NI. Artinya total pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan dikurangi dengan impor. Penjelasannya sederhana, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menambah pendapatan daerah, sedangkan impor justru mengurangi karena uang mengalir keluar ke daerah lain. Jadi semakin tinggi konsumsi, investasi, dan ekspor, maka pendapatan daerah akan meningkat. Sebaliknya, jika impor terlalu besar, pendapatan daerah bisa menurun. Selanjutnya kita kembali ke konsep multiplier regional. Multiplier regional menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam komponen seperti investasi, ekspor, atau pengeluaran pemerintah tidak hanya berdampak sekali saja, tapi akan berlipat ganda dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena adanya efek berantai. Misalnya, ketika investasi meningkat, pendapatan masyarakat akan naik, lalu pendapatan tersebut akan dibelanjakan kembali sehingga menciptakan
menciptakan pendapatan baru lagi bagi pihak lain. Besarnya efek pengganda ini dipengaruhi oleh yang pertama, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat pajak, dan kecenderungan impor. Jika masyarakat banyak membelanjakan pendapatannya, maka efek multiplier akan besar. Namun, jika banyak kebocoran seperti pajak tinggi, dan impor besar, maka efeknya akan melemah. Jadi, multiplier regional menjelaskan kenapa suatu kebijakan ekonomi bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dari nilai awalnya. Perkenalkan, nama saya Fatia. Saya akan menjelaskan tentang dampak hubungan ekonomi antar daerah. Dalam model interregional, kegiatan ekonomi di satu daerah bisa mempengaruhi daerah lain. Artinya, antar daerah itu saling terhubung dalam sistem ekonomi. Contohnya, jika terjadi peningkatan investasi di suatu daerah, maka pendapatan daerah tersebut akan meningkat. Ketika pendapatan naik, permintaan terhadap barang dari daerah lain juga ikut meningkat. Akibatnya, impor dari daerah lain bertambah dan ekspor daerah lain juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di satu wilayah bisa memberikan dampak positif bagi wilayah lain, terutama jika memiliki hubungan perdagangan. Adapun sumber perubahan pendapatan regional berasal dari 3 hal, yaitu perubahan investasi dan pengeluaran pemerintah, perubahan pendapatan daerah lain yang saling terhubung, serta perubahan parameter ekonomi seperti tingkat konsumsi, pajak, dan perdagangan antar daerah. Jadi, hubungan ekonomi antar daerah sangat penting karena dapat mendorong pertumbuhan yang saling menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Nasya Mikaela Sanum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan umum pengembangan wilayah. Yang pertama, mendorong sektor yang produksinya dapat dijual keluar daerah. Pertumbuhan didorong dari sektor yang hasil produksinya dapat dijual keluar daerah atau yang mendatangkan uang dari luar daerah. Kedua, produk untuk kebutuhan lokal sebaiknya diekspor. Jika menembus pasar ekspor belum memungkinkan, peningkatan produksi tidak perlu melebihi kebutuhan lokal. Ketiga, penyediaan prasarana dan sarana perhubungan, mempermudah arus keluar masuk orang dan barang serta penyebar luasan informasi. Yang keempat, mendorong masuknya investasi dari luar. Perlu diusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah. Yang kelima, pengusaha luar daerah tidak perlu dicemburui. Keenam, mendorong konsumsi produk lokal. Yang ketujuh, pajak mempengaruhi multiplier regional. Tingkat pajak akan mempengaruhi besarnya multiplier regional. Kenalkan, nama saya Nida Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan jalur cepat dan sinergi ekonomi. Pemda perlu menentukan sektor dan komoditas yang berpotensi tumbuh cepat. Sektor tersebut harus memiliki potensi pasar luar daerah ataupun ekspor. Pengembangan sektor perlu bersinergi dengan sektor lain. Sinergi sektor menciptakan multiplier efek dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pentingnya menarik investor. Pertumbuhan ekonomi berasal dari investasi, inovasi metode kerja, dan peningkatan produktivitas dan lainnya. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM meliputi keahlian dan keterampilan atau pendidikan dan pelatihan, moral dan mental kerja, disiplin waktu, dan etos kerja penting untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya itu ada moral, keamanan, dan kepercayaan ekonomi. Seperti perilaku seperti korupsi, pungli, dan pelanggaran hukum menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya keamanan membuat masyarakat investor enggan berinvestasi, dan contoh selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang strategi pengembangan sektor-sektor produksi. Kegiatan produksi dalam pengembangan wilayah terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada pengembangan sektor produksi memerlukan perencanaan wilayah untuk menentukan kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua, kegiatan produksi membutuhkan lahan, tenaga kerja, modal, dan juga teknologi. Nah, yang ketiga, kegiatan produksi ini juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Slide selanjutnya ada strategi pengembangan sektor-sektor produksi. Nah, keterkaitan antar sektor produksi ini terdiri dari 2. Yang pertama ada backward link, di mana sektor ini menarik sektor lain sebagai penyedia input produksi. Nah, yang kedua ada forward link, yang dimana mendorong kegiatan lanjutan seperti pengelolaan hasil.
Nah, keterkaitan antar sektor menimbulkan multiplier effect yang mendorong perkembangan sektor ekonomi lain. Nah, oleh karena itu, pengembangan sektor diprioritaskan pada kegiatan yang memiliki nilai tambah dan dampak ekonomi besar.